tentang satu topik yang menarik, Topik yaitu apa tuh? wawasan Nusantara. Waduh. Buat pedoman, dorongan, motivasi, buat rambu-rambu juga buat mastiin kalau kebijaksanaan, tindakan sama perbuatan kita tuh sesuai atau enggak. Sebenarnya wawasan Nusantara itu kita memposisikan diri kita sebagai Indonesia gitu kan. Jadi kita Kelebihan. tahu kelebihan sama kekurangan diri kita sendiri gitu. Dan wawasan Nusantara itu emang penting ya, karena sebagai pedoman, sebagai rambu-rambu juga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, bernegara dan juga berbangsa gitu. Ini sekarang tuh ya masih belum ada, tapi dulu tuh Belum ada kayak ada rancangan undang-undang yang dibikin oleh DPR pada tahun 2015. Permasalahannya ini saya ambil dari perebutan Pulau Sipadan dan Legitan. Sipadan dan Legitan ini persengketaan Indonesia dan Malaysia dalam perebutan kedua pulau ini di Selat Makassar. Ini kita berfokus sama generasi muda ya. Gimana tuh? Dengan kita sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah kepada siswa-siswinya itu untuk gimana sih penerapan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan dan juga berbangsa dan bernegara. Itu sih yang tadi itu terwujudnya Badan Wawasan Nusantara. Biar jalannya wawasan Nusantara itu biar kayak ada evaluasinya gitu, biar ada tracknya gitu. Jadi Halo teman-teman, balik lagi nih dengan kita di podcast Pasti bertanya. Pandu, pasti bertanya itu apa sih? Pasti Bertanya tuh singkatan dari Pandu Dan Desti Bertanya. Nah, Hari ini kita mau diskusi nih tentang satu topik yang menarik, Topik yaitu apa tuh? wawasan Nusantara. waduh, menarik banget tuh. Pandu sebelumnya pernah nggak sih belajar tentang wawasan Nusantara? Sebelumnya sih, gua sih pernah sih dikit-dikit belajar di SMA wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara kan kayak sudut pandang kita terhadap bangsa Indonesia ini dengan mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Betul. Nah, Nih ya, biar lebih pengetahuan kita bertambah tentang wawasan Nusantara. Kali ini kita bakal ngobrol santai wawasan Nusantara dengan narasumber kita, yaitu teman-teman kita sendiri dari Poltek STI Alan Jakarta. Siapa aja? yang pertama tuh ada Mas Eki, yang kedua ada Mbak Kaila, dan yang ketiga ada Mbak Salma. Nah, tentunya nih narasumber kita itu udah mengerti tentang bagaimana sih itu wawasan Nusantara dengan baik tentunya. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggil aja narasumber kita. Oke. Nah, oke teman-teman semua. Sekarang kita sudah kedatangan teman-teman dari Politeknik Setialan Jakarta. Sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu, yang dari kiri. Oke, nama saya Dapaka Raihan Lutfi, biasa dipanggil Kaila. Mbak Kaila. Nama saya Rizkiansyah Muhammad Farezi, biasa dipanggil Eki. Oh, Mas Eki. Nama saya Tia Salma, biasa dipanggil Salma. Oke, Mbak Salma. Oke, kayak kita udah kedatangan 3 tamu keren. Kita tanya dulu nih kabarnya gimana? Gimana kabarnya Oke, baik. kakak-kakak yang kece-kece ini? Tuh, baik banget sih hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Mbak Salma, apakah baik? Kebetulan kan juga lagi pulang cepet nih, jadi baik banget. Moodnya lagi bagus. Ya, Alhamdulillah. Nah, untuk kesibukan kebelakangan ini gimana sih kalian? Kalau aku sih sekarang lagi banyak banget tugas ya, banyak banget. Karena mau menjelang UAS, jadi kayak tugas banyak. Tapi kita jalanin aja ya. Tapi enjoy kan? Enjoy, lumayan. Mas Eki gimana? Kalau saya kesibukannya ya kuliah, nugas, pulang, udah gitu aja. Nggak ada kegiatan organisasi gitu, Mas Eki? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Untuk tugasnya gimana? Banyak di jalan. Lumayan banyak dan Oh, banyak. ya harus dinikmati di jalan. Mantap. Iya. Untuk Mbak Salma gimana? Capek sih sebenarnya. Soalnya selain tugas banyak kan kadang mau pulang langsung ya. Terus kayak masih ada rapat gitu, organisasi. Anak organisasi banget. Wah, iya. Anak organisasi banget, guys. Nggak salah kita pilih narasumbernya ya. Iya dong. Gitu. Mantap. Gimana? Kayak enjoy kuliahnya? Asik gak di sana di Setialan? Asik banget, apalagi dosennya ya kan, kece-kece banget. Terus kayak dosen sama mahasiswa tuh kayak ini nggak ada apa sih kayak Senioritas. Nggak. betul. Apa tadi? Senioritas.
Jadi kayak nggak ada perbedaan umur gitu nggak sih, kayak dibawa enjoy gitu, kayak nggak ada antara guru sama dosen tuh nggak ada. Nah, Mas Eki gimana nih? Selama kuliah di Setialan tuh apa yang dirasain gitu? Selama kuliah di Setialan ya asik aja, temennya juga asik, Temennya asik. humble, nggak yang circle gitu sih. Bergabung semua. Iya, semuanya membaur bersama. Oke. Mas Salma sendiri gimana? Baik-baik aja sih sebenarnya. Kalau kuliah juga enak-enak aja, soalnya juga kan dosennya ya kayak tadi Kayla bilang tuh baik-baik, juga nggak ada di bawah tekanan sih kan. Tapi setiap Nggak hari ada ada masalah. tugas. Ya gitu. Hampir setiap hari ada tugas. Ada Pasti pasti di spillnya dikit-dikit nih. pasti ada. Tapi ini kebetulan sekelas atau beda kelas atau Sekolah. Sekelas Oh, kebetulan. Alhamdulillah sekolah. Jadi kayak kita ada hubungan nih. Ya udah terkoneksi. berarti testimoninya real. 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 Hari ini kita mungkin bisa bahas ya diskusi kita tentang wawasan Nusantara. Jadi diskusi yang pertama ringan-ringan dulu. Sebenarnya apa sih wawasan Nusantara, dan wawasan Nusantara itu sebenarnya penting nggak sih untuk kita tahu? Nih sebelum kita tahu nih penting atau enggaknya, itu tuh mesti tahu dulu pengertiannya. Itu kan banyak banget, ada dari menurut para ahli, terus ada dari GBHN yang tahun 98, terus ada dari kelompok kerja Lemhanas yang tahun 99. Cuma dari yang banyak itu sebenarnya kalau kita cermatin sama aja. Sederhananya tuh wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, tapi tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayahnya buat menjalani ini loh, biar bangsanya tuh bisa mencapai tujuan nasional. Nah kan buat mencapai tujuan nasional nih, makanya wawasan Nusantara itu penting banget buat ditauin sama semua masyarakat Indo gitu. Terus karena wawasan Nusantara juga punya peran penting buat pedoman, dorongan, motivasi buat rambu-rambu juga buat mastiin kalau kebijaksanaan, tindakan sama perbuatan kita tuh sesuai atau enggak. Sesuai atau enggak untuk mencapai tujuan. Oke. Terus juga wawasan Nusantara tuh selalu berkaitan sama NKRI karena visi visi dari NKRI itu dikaji di wawasan Nusantara itu sendiri gitu. Jadi intinya wawasan Nusantara itu untuk menyatukan bangsa Indonesia. Jadi penting. Oke. Dari penjelasan Mbak Salma udah Oke. ya lumayan jelas ya, Ya. Mas Pandu. Oke. Mungkin dari Oke. Mas Eki atau Mbak Kayla ada yang mau ditambahin? Kalau dari saya sih mungkin sederhananya wawasan Nusantara itu kita memposisikan diri kita sebagai Indonesia gitu kan. Jadi kayak kita tuh tahu apa seberapa kita tuh bisa mencapai tujuan itu gitu, kayak Oke, kita tahu kelebihan. kelebihan sama kekurangan diri kita sendiri gitu. Dan wawasan Nusantara itu emang penting ya, karena sebagai pedoman, sebagai rambu-rambu juga dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa gitu. Kebaliknya gitu. Iya gak sih? Mantap, Mak. Nah, Untuk lembaga khusus sendiri yang membidangi wawasan Nusantara itu Ada nggak sih? Karena kan tadi dibilang kayak penting banget. Nah, iya. Mungkin ada nih, karena saking pentingnya nih wawasan Nusantara, mungkin ada satu lembaga yang benar-benar membidangi wawasan Nusantara Nah. tersebut. menurut teman-teman tuh gimana? Sampai saat ini sekarang tuh ya masih belum ada, tapi dulu tuh Belum ada kayak ada rancangan undang-undang yang dibikin oleh DPR pada tahun 2015. Tetapi yang bernama Badan Wawasan Nusantara. Nusantara. Nah, tetapi sepertinya rancangan undang-undang ini tuh tidak disetujui. Ya, karena nggak tahu. Jadi sampai sekarang nggak ada nih, belum ada. belum ada lembaga khusus yang menangani untuk untuk mengevaluasi jalannya wawasan Nusantara tersebut. Tuh. Oh, jadi belum ada ya? Belum. Sayang banget ya Mas Pandu. Sayang banget, padahal ini kan masalah penting ya di Indonesia sendiri. Nah, di zaman yang sekarang ini nih, di zaman yang serba mudah, serba digital, globalisasi kan berkembang sangat cepat. Betul. Semua bisa diakses lewat internet. Betul. Jadi ada aja nggak sih kayak kebudayaan luar yang nggak sesuai nih sama kita Iya. gitu. Betul. Nah,
pertanyaannya. Nah, menurut teman-teman nih gimana sih? Ada gak sih konsepsi wawasan Nusantara yang dimiliki masyarakat Indonesia untuk membentengi itu semua? Jadi Nah. kayak biar apa ya? Biar yang nggak sesuai sama ajaran kita itu nggak bisa Iya, masuk. nggak bisa masuk. Nah, itu menurut teman-teman gimana tuh? Menurut Mbak Salma? Jadi wawasan Nusantara itu kan penerapan dari prinsip negara kepulauan. Jadi wilayah Republik Indonesia tuh yang lebih dari 17.000 pulau itu udah jadi satu kesatuan dan diakuin sama dunia. Cuman kayaknya nggak semua masyarakat Indo tuh udah ini loh udah punya wawasan Nusantara. Buktinya nih sekarang kan udah macam-macam budaya luar masuk, tapi tetap aja ditelan bulat-bulat gitu aja sama kita. Dikit banget, masih dikit yang punya wawasan Nusantara yang bener-bener udah belum menyeluruh gitu loh sekarang kita tuh. Oh, jadi masih sedikit ya? Masih sedikit. Waduh, sayang banget ya, ternyata konsepsi wawasan Nusantara ini belum sepenuhnya dimiliki sama masyarakat Indonesia. Iya, betul banget tuh. Kan pasti menimbulkan masalah ya kan Nah, ya, Des? Karena kan kita tahu nih Indonesia kan beragam Iya. banget ya. Terus kita juga negara kepulauan yang Nah, pasti betul. bakal memunculkan masalah disintegrasi. Nah, betul banget. Nah, ada nggak sih satu contoh masalah yang berkaitan dengan wawasan Nusantara nih, jadinya kayak adanya disintegrasi? Nah, ya. Ya, contoh permasalahannya ini saya ambil dari perebutan Pulau Sipadan dan Legitan. Sipadan dan Legitan ini persengketaan Indonesia dan Malaysia dalam perebutan kedua pulau ini di Selat Makassar gitu. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka konsep wawasan Nusantara itu sangat penting untuk diterapkan bagi berkehidupan bermasyarakat di Indonesia. Mungkin Mbak Kaila bisa namain atau Iya, gimana? jadi ada juga jadi tuh dulu tuh di Indonesia tuh Pulau Timur itu berpisah Timur Leste. dari NKRI. Nah, itu masalah yang besar banget Wah, nggak sih? iya, Karena betul. sampai sekarang tuh si Timor Leste ini jadi negara sendiri Iya. malahan. Ya, dia berpisah karena alasan dibalik itu karena pergantian sistem politik yang tadinya Orde Baru berubah menjadi reformasi. Terus yang kedua juga tidak dijajah, jadi nggak dijajah sama Belanda melainkan sama Portugal. Dan yang terakhir itu Indonesia melakukan invasi gitu. Oh, jadi intinya tuh wawasan Nusantara itu belum ada di sana ya. Jadi kan belum wawasan Pada waktu itu pada ya. waktu Iya, itu waktu pada waktu itu. dia berpisah. Nah kan wawasan Nusantara sendiri kan berfungsi untuk kayak mengambil kebijakan-kebijakan ya kan. Iya. Jadi kebijakan yang diambil tuh kurang tepat. Jadi kita harus belajar dari sejarah ya gimana. Nah, belajar dari sejarah biar nggak ada lagi nih kan kayak Disintegrasi. Nah, benar. Wah, Desti, berarti permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sendiri ini Berat lumayan berat. banget. Waduh, berat udah banget. nggak lumayan lagi sini udah berat banget. Iya. Nah, untuk teman-teman sendiri ini punya solusi gak sih yang untuk diterapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia sendiri nih untuk bahwa wawasan Nusantara itu penting dipelajari? Supaya nggak ada lagi nih Iya. pecahnya ya kan, Nah. pecahnya wilayah Indonesia dari Indonesia. Kan generasi muda kan sebagai generasi penerus bangsa gitu. Agent of change. Nah, betul. Ya, solusinya ini kita berfokus sama generasi muda ya. Oke, gimana tuh? Dengan kita sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah kepada siswa-siswinya itu untuk gimana sih penerapan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan dan juga berbangsa dan bernegara gitu. Jadi secara nggak langsung juga siswa dan siswinya tuh bisa termotivasi lah untuk dia belajar lebih dalam lagi tentang wawasan Nusantara itu. Waduh, jadi intinya tuh di Pancasilanya itu ya harus Iya, di Pancasila. nilai-nilainya harus diterapkan. Penguatan nilai-nilai Pancasila Nah, ya, oke, benar. benar. Ya. Ya, benar. Oke. Oke, tadi kita udah bahas solusi nih. Hmm. Nah, di sini nih terakhir sebagai penutupan, apa sih harapan kalian Nah, iya. ke depannya nih supaya wawasan Nusantara itu bisa ada di dalam masing-masing individu masyarakat Indonesia? Oke, kalau dari aku sih yang tadi itu terwujudnya Badan Wawasan Nusantara. Biar jalannya wawasan Nusantara itu biar kayak ada evaluasinya gitu, biar ada tracknya gitu. Jadi gitu. Jadi lebih terarah ya. Betul. Dari Salma dulu, Mbak Salma gimana? Kalau dari aku kayaknya kita masyarakat Indonesia biar lebih tahu tentang negara sendiri, wawasan Nusantara, biar lebih paham. Jadinya tuh nggak gampang kepengaruh juga sama yang dari luar-luar yang bakal ngasih dampak negatif ke kita. Jadi kan nggak kepecah lagi.
harapannya berarti dari diri sendiri ya, Mm-mm. berubah dari diri sendiri itu ada perubahannya. Nah, yang terakhir Mas Eki Nah, gimana? kalau dari saya ini lebih ke memperbanyak itu sih, ngadain sosialisasinya tuh lebih sering lagi dan Sosialisasi. lebih banyak menjembatani para generasi baru tuh untuk belajar tentang wawasan Nusantara ini gitu. Jadi ya bisa lebih apa ya, lebih sering belajar juga lebih bagus dong tentunya. Oh, Bisa lebih tahu tentang Bener, wawasan bener. Nusantara ini gitu. Oke Mas Pandu, Nah, ya, kita udah sampai di akhir perbincangan santai kita sore hari ini. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri, dan wawasan Nusantara itu selalu berkaitan dengan NKRI karena Betul wawasan banget. Nusantara itu dijadikan pedoman dan rambu-rambu dalam mencapai tujuan nasional. Nah, seperti yang tadi teman-teman jelaskan, permasalahan wawasan Nusantara ini terjadi akibat tidak adanya penguatan nilai Pancasila di dalamnya. Jadi penguatan nilai Pancasila itu penting bagi masing-masing individu untuk mengatasi permasalahan wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, sebelumnya kita berterima kasih dulu nih kepada teman-teman dari Politeknik Setialan Jakarta yang sudah Terima kasih juga udah ngundang kami Oke, buat siap. datang ke podcast ini. Iya. Ya. Oke, kita gimana nih Mbak Desti? Kita akhiri aja nih Ya, kita akhiri Oke. aja ya perbincangan kita kali pada hari ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.